Kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan merupakan salah seorang dari penentang ajaran agama Islam pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW, meskipun pada akhirnya beliau memeluk agama Islam. Abu Sufyan dan Nabi Muhammad SAW merupakan dua insan yang lahir nyaris bersamaan. Keduanya sebaya dan dibesarkan dalam keluarga yang sama. Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Haris bin Abdul Muttalib, saudara Abdullah ayah Nabi Muhammad. Hubungan keduanya menjadi semakin erat karena mereka disusui oleh Halimatus Sa'diyah secara bersamaan. Mereka pun menjadi dua sahabat bermain yang saling mengasihi satu sama lain. Karena hubungan yang demikian erat tersebut, maka kebanyakan orang menyangka Abu Sufyanlah yang akan paling dahulu menyambut seruan Rasulullah SAW, dan dialah yang paling cepat mempercayai serta mematuhi ajarannya dengan setia. Namun kenyataannya tidak. Bahkan sebaliknya, justru ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah di kalangan kerabatnya secara sembunyi-sembunyi, api kebencian menyala di hati Abu Sufyan. Kepercayaan dan kesetiaannya selama ini berubah menjadi permusuhan. Hubungan kasih sayang sebagai satu keluarga, satu saudara, sebaya dan sepermainan pupus dan berubah menjadi pertentangan. Abu Sufyan adalah penunggang kuda yang terkenal dan penyair berimajinasi tinggi. Dengan dua keistimewaannya itu, ia tampil memusuhi dan memerangi Rasulullah yang saat itu mulai berdakwah secara terang-terangan. Bila kaum Quraisy menyalakan api permusuhan melawan Rasulullah dan kaum muslimin, maka Abu Sufyan pasti tampil di antara mereka. Lidahnya yang selalu menyemburkan syair terus menyindir Rasulullah dengan kata-kata kotor dan menyakitkan hati. Keadaan itu terus berlangsung selama 20 tahun. Akhirnya Allah melapangkan dada Abu Sufyan untuk menerima Islam sebagai agamanya. Lalu bersama putranya Ja'far, ia berangkat menemui Rasulullah di Madinah. Ketika bertemu Rasulullah, Abu Sufyan menjatuhkan diri di hadapan beliau. Namun Rasulullah memalingkan wajahnya, tidak mau menerima Abu Sufyan. Ia pun mendatangi Nabi dari arah lain, tetapi Rasulullah tetap menghindar. Hal itu terjadi beberapa kali. Setelah berlangsung beberapa lama, akhirnya Rasulullah menerima keislaman Abu Sufyan. Lalu beliau bersabda, "Tiada dendam dan tiada penyesalan, wahai Abu Sufyan." "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saudara sepupumu ini cara berwudu dan sholat," pinta Abu Sufyan. Demikianlah akhirnya Abu Sufyan memeluk agama Islam dan menjadi pelindung utama Rasulullah SAW. Sejak keislamannya, Abu Sufyan menghabiskan waktunya dengan beribadah dan berjihad untuk menghapus bekas-bekas masa lalu dan mengejar ketertinggalannya. Dalam peperangan-peperangan yang terjadi setelah Fathu Mekah, ia selalu ikut bersama Rasulullah. Ketika berlangsung perang Hunain, Abu Sufyan tak mau ketinggalan dalam membela panji-panji Islam. Kala itu Abu Sufyan tengah memegang erat kendali kuda Rasulullah. Ia ingin berjuang di jalan Allah dan syahid di hadapan beliau. Maka sambil memegang erat tali kekang dengan tangan kirinya, tangan kanannya memegang pedang seraya menebas setiap musuh yang mencoba mendekati dan menyerang Rasulullah SAW. Akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan dalam perang itu. Ketika suasana agak tenang, Rasulullah memandang ke arah sekitarnya. Didapatinya seorang mukmin tengah memegang erat-erat tali kekang kudanya. Rupanya sejak pertempuran berkecamuk, orang itu tetap berada di tempatnya dan tidak pernah meninggalkannya. Ia tetap berdiri melindungi Rasulullah. Rasulullah menatapnya lekat-lekat lalu berkata, "Siapakah ini?" "Oh, saudaraku Abu Sufyan bin Harits. Aku telah meridhoimu dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu." Mendengar ucapan Rasulullah itu, hati Abu Sufyan berbunga-bunga. Semangatnya kembali muncul, ia pun kembali bergabung dalam barisan kaum muslimin yang mengejar sisa-sisa pasukan musuh. Sejak perang Hunain itu, Abu Sufyan benar-benar merasakan nikmat Allah dan keridhaannya. Dia merasa mulia dan bahagia menjadi sahabat Rasulullah. Hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkannya.
Dia berpaling dari kemewahan dunia dan menghadap Allah dengan seluruh jiwa raganya. Suatu ketika Rasulullah melihatnya di dalam masjid. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah kamu siapa orang itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Dia anak pamanku, Abu Sufyan bin Harits. Perhatikanlah, dialah yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir keluar. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk di tempat sujud. Dialah ketua pemuda di surga." Pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, Abu Sufyan merasa ajalnya sudah dekat. Lalu digalinya kuburan untuk dirinya sendiri, dan tidak lebih dari 3 hari setelah itu, maut pun datang menjemputnya, seolah memang telah berjanji sebelumnya. Sebelum ruhnya meninggalkan jasad, ia berpesan kepada keluarganya, "Sekali-kali janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak melakukan dosa sedikit pun sejak masuk Islam." Khalifah Umar turut menyalatkan jenazahnya. Al-Faruq meneteskan air mata duka atas kepergian salah seorang sahabatnya itu.